Ya, hari ini kita bicarakan isu dari sejarah sebagai mata pelajaran yang tetap ya, sebab belakangan di bawah era dari Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, isu dari sejarah muncul sebab mulai digeser sebagai salah satu pelajaran wajib di bangku SD dan SMP ya. Jadi sekarang sudah fakultatif ya, tidak harus ya. Dan kita mungkin bertanya diri ya, apa sebenarnya gunanya untuk sejarah? Apakah itu satu luxury, sesuatu yang tidak harus bisa pilih atau bisa letakkan, atau sesuatu yang ada guna? Ya, kalau kita menoleh ke belakang, ya, ke era dari pergerakan nasional, era di mana dari Budi-Utomo sampai Hindia Belanda ditaklukkan secara mutlak oleh Jepang di Kalijati 8 Maret 1942. Di dalam rentang 30 tahun ini, ya, sejarah adalah satu benang merah untuk keberhasilan dari pergerakan nasional untuk memunculkan, mengedepankan salah satu perasaan nasional, salah satu perasaan Indonesiaan ya. Tanpa ada sejarah tidak mungkin ini bisa muncul. Dan ini sudah diketahui oleh sosok-sosok seperti Suwardi Soreningrat, Ki Hajar Dewantoro dalam Sekolah Taman Siswa, dan waktu dia mendirikan Indisi Partai dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan IFI Dausdeka 1913, dan waktu dia menulis di dalam salah satu di India, salah satu jurnal koran yang kekirian, Als ik eens in Nederland was. Kalau saya pada saat ini adalah seorang Belanda, orang Belanda yang 1913 sedang merayakan 200 tahun merdeka terhadap Perancis, merdeka 200 tahun dulu waktu Perang Napoleon. Saya tidak akan dengan gampang, dengan gamblang meminta sumbangan dari kaum tertindas, kita orang Irlanda tertindas ya, untuk merayakan kemerdekaan Belanda. Mereka sebenarnya harus memberi kemerdekaan kepada kita sendiri, orang Indonesia, sebelum minta sumbangan dari kita untuk supaya mereka bisa merayakan kemerdekaan terhadap Prancis. Jadi kita bisa lihat pada awalnya dari pergerakan waktu mendiri Budi-Utomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, waktu Indisi Partai didirikan, waktu Suwardi menulis di salah satu tulisan yang sangat bagus sekali, pendek tapi sangat menggigit. Sejarah adalah benang merah yang paling penting. Ya, dan boleh dikatakan cukup seru ya, di antara perang ya. Diponegoro muncul sebagai salah satu tuladan dengan sengaja ya. IFI Dausdeka, Suwardi, Dr. Cipto Mangunkusumo, ada yang mengangkat Diponegoro sebagai salah satu tuladan, sebab ada dari segi komunis dia membawa dengan wong cilik, dari segi Islam dia orang Islam yang saleh yang memunculkan perang sabil terhadap Belanda, dan muncul sebagai Ratu Adil di dalam bentuk pakai ideologi Islam, dan juga untuk nasionalis, sebab dia membangkitkan salah satu perasaan dan dengan gigi berani membela hak istimewa untuk orang Jawa, hak untuk orang Jawa untuk bisa menikmati mereka punya budaya, mereka punya bahasa, mereka punya pakaian dan kuliner dan ya segalanya ya. Jadi ini adalah salah satu realitas, dan Belanda mengerti itu sebab pada tahun 30-an mereka membakar pamflet-pamflet yang dicetak oleh PSI, Partai Sarekat Islam, yang memakai lambang dari Diponegoro 1931 untuk kongres di Jogja. Mereka membakar
pamflet di jalan seperti Kristallnacht di Jerman, ada Kristallnacht di sini di Indonesia, dan Kristallnacht ya ada fokus dari sejarah, bagaimana interpretasi sejarah. Sebab kalau kita lihat tulisan dari orang Belanda, historiografi orang Belanda terhadap sosok seorang Diponegoro, sosok yang memimpin di Perang Jawa seperti Kiai Mojo atau Sentot, mereka diremehkan. Diponegoro diremehkan, dia orang yang frustrasi sebab tidak diangkat sebagai sultan. Waktu adiknya diangkat 1814, dia anti modern sebab tidak menerima salah satu jalan yang dipelebar dekat dia punya kediaman di Tegarejo. Jadi dia dipojokkan dan ditunjukkan di dalam salah satu sfer yang sangat negatif sekali. Ya, ada boleh dikatakan bahwa Diponegoro dan semua pengikut dari Perang Jawa adalah G30S dari zaman kolonial. Tidak ada sebatang kara ya kerabat Diponegoro yang diperbolehkan datang ke Pulau Jawa dari pulau seberang, ya, di Ambon atau di Makassar atau di tempat-tempat lain di mana mereka diasingkan, di Manado dan di Minahasa. Mereka tidak diperbolehkan sebab mereka berbau satu pembangkangan terhadap sistem kolonial. Ya, sistem kolonial sudah ditantang, diuji coba selama 5 tahun dari Perang Jawa, dan orang Belanda tidak mau lagi ada salah satu peringatan atau salah satu diorbitkan lagi. Diponegoro dilarang untuk diorbitkan. Ya, baliho dari Diponegoro di dalam kongres atau buku-buku yang ditulis atau pamflet yang dicetak oleh Parti Sarekat Islam, semua dirusak dan dibakar. Ya, jadi ini realitas, dan ini mencerminkan bahwa sejarah adalah salah satu garis yang paling depan untuk pergerakan nasional. Bukan sesuatu luxury, bukan sesuatu yang bisa diletakkan dengan gamblang, tapi sesuatu yang pokok, sangat pokok sekali. Dan waktu zaman pendudukan Jepang sendiri, ya, untuk pertama kali priai Jawa bisa bergabung di dalam gabung militer, ya, seperti PETA, Tentara Pembela Tanah Air. Dan Jepang dengan sengaja membangkitkan salah satu pedoman Asia for the Asians, dan Asia for the Asians ada salah satu segi di mana sejarah Indonesia diutamakan, sejarah Vaderlandse Geschiedenis dari orang Belanda ditiadakan di sekolah, di bangku sekolah. Bangku sekolah sekarang tidak bisa ya di bawah Jepang yang memakai bahasa Belanda lagi, harus memakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Dan untuk pertama kali sosok seperti Muhammad Yamin yang belakangan akan menjadi Menteri Pendidikan di era dari kemerdekaan, diajak untuk menulis buku mengenai sosok fenomenal seperti Diponegoro. Ya. Untuk pertama kali bulan Juli 1945 muncul salah satu biografi yang tidak berbau kolonial, ya, mengenai Diponegoro. Ya, dan untuk pertama kali waktu ada kesempatan untuk mendirikan TKR atau Badan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat, dan belakangan Tentara Nasional Indonesia, sosok-sosok dari seperti Senopati atau seperti Ronggolawe atau seperti Diponegoro sendiri dimunculkan. Panembahan Senopati sebagai salah satu nama dari divisi, nama dari laskar tempur, ya, di medan perang, ya. Jadi sejarah sangat penting sekali, sangat penting. Dan waktu kita lihat waktu di
era dari Bung Syariat, Bung Kecil sebagai Perdana Menteri dan belakangan sebagai Menteri Luar Negeri, waktu dia diajak untuk ke PBB pada bulan Agustus 1947, sesudah pelaksanaan aksi pertama operasi produk dari Belanda, dan banyak wilayah yang sangat makmur, perkebunan diambil oleh Belanda dan Republik dikepung di Jogja. Dia muncul di mimbar dari Security Council di Lake Success di New York, ya, dan dia bisa membuat satu pidato yang sangat mengesankan, sangat menggugahkan hati dari 11 anggota dari Majlis Pertahanan dari Security Council, ya. Sebab dia memakai tuladan dari sejarah. Dia menoleh ke belakang ke Majapahit dan Sriwijaya, menoleh ke belakang untuk membantah argumen dari Belanda bahwa sebelum Belanda datang, Indonesia sama sekali tidak exist, ya, tidak ada Indonesia. Itu satu rakitan Jepang. Dan dengan sendiri Bung Kecil, Bung Syahrir di dalam satu pidato dari pendek tapi sangat mengesankan, dia bisa meyakinkan 11 anggota dari Security Council bahwa Indonesia punya kasus, punya hak untuk dipanggil sebagai interlocutor valid, salah satu perwakilan yang sah di PBB, dan dari itu muncul Committee of Good Offices, ya, Committee of Good Offices yang ada 3 anggota, ada anggota dari Indonesia sendiri, ada anggota dari Belanda, dan Belanda dan Indonesia memilih perwakilan. Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia, dan Belgia dan Australia sendiri memilih Amerika sebagai fourth sitter, sebagai ketua dari Committee of Good Offices, ya. Jadi semua ini muncul dari pidato dari Bung Syahrir, Bung Kecil, dari bulan Agustus 1947. Jadi sejarah adalah salah satu weapon, salah satu senjata yang sangat ampuh sekali. Ya, tanpa ada kesadaran mengenai sejarah, tanpa ada kemampuan untuk memakai sejarah sebagai alat, sebagai salah satu argumen, tidak mungkin Indonesia akan merdeka. Ya, dan sesudah merdeka, ya, sekarang setiap tahun kita merayakan satu hari sejarah, ya, 14 Desember. Dan 14 Desember merujuk kembali kepada 1957, waktu ada Seminar Nasional Sejarah Indonesia pertama di Jogja, dengan sosok seperti Muhammad Yamin dan Profesor Sujatmoko yang muncul sebagai ketua, dan ada agenda. Ada 3 agenda untuk seminar, ya. Pertama, ketidakpuasan terhadap penulisan sejarah yang berbau kolonial, ya. Penulisan sejarah yang meremehkan sosok-sosok seperti Imam Bonjol atau Cut Nyak atau Diponegoro sendiri, ya. Dan semua yang dikembangkan, historiografi dikembangkan pada era dari Hindia Belanda, ya. Kedua, di kalangan sejarawan Indonesia ada berkembang kesadaran perlunya sejarah nasional Indonesia yang baru, ya, yang betul-betul nasionalistik dan berdasarkan di atas penelitian arsip, ya. Dan ketiga, ada salah satu clash yang menarik di Seminar Nasional Indonesia di Jogja yang terselenggara antara 14 dan 20 Desember 1957 antara Muhammad Yamin dan Sujatmoko. Sujatmoko lebih scientific history, lebih mengarahkan kepada salah satu tulisan yang didasarkan di atas arsip. Muhammad Yamin yang lebih mementingkan sejarah sebagai propaganda nasionalistik, ya, dengan dia menulis 5,000 tahun
ya Sang Merah Putih atau memunculkan Majapahit sebagai tuladan atau ya salah satu sejarah yang sangat berbau simbol, ya. Tapi Sujatmoko lebih mementingkan salah satu sejarah yang didasarkan di atas satu sains, ya. Jadi kita setiap tahun merayakan 14 Desember, ya, sebagai hari sejarah, ya. Dan hari sejarah itu bermuara kepada salah satu ya kejadian yang penting. Kita sekarang adalah di kira-kira 5 atau 6 atau ke-7 seminar nasional, ya. Dan ini membuahkan hasil buah dari seminar pertama adalah buku yang diterbitkan 1965 di Cornell, Ithaca, History and Historiography, yang di penyunting editor adalah Sujatmoko, salah satu buku rujukan yang sangat penting sekali. Jadi jangan dilupakan, ya, jangan dilupakan itu. Ini adalah salah satu awal dari ya arus dari satu sejarah yang kepribadian dan ya ke-Indonesiaan diutamakan, yang mewujudkan sejarah nasional pertama oleh penyuntingan dari Nugroho Noto Susanto yang pertama kali diterbitkan 75, ya, dengan banyak terbitan, banyak edisi yang seterusnya, ya. Sebenarnya sejarah harus ditulis dan harus dijawantakan dan harus dipamerkan secara jujur, ya. Jangan seperti Pak Nugroho menghilangkan peran dari Tionghoa Peranakan di dalam ya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan memunculkan 5 Arab untuk ya untuk ganti peran dari orang seperti Lim Kun yang mendirikan Partai Tionghoa Indonesia. Jangan menghilangkan dari sejarah nasional kemajemukan, ya. Dan kemajuan dari sejarah nasional bermuara kepada ya sumbangan dari orang Tionghoa Indonesia, orang Arab seperti Abdul Rahman Baswedan yang baru saja menjadi pahlawan nasional 2018, dan sumbangan dari KF Dala, orang Indo, ya, orang Indo dan orang Tionghoa, orang Arab, orang yang bergabung di dalam Indisa Partai, membuat satu sumbangan yang sangat berarti sekali. Dan di dalam sejarah nasional itu tidak layak dan tidak patut menghilangkan suara dari orang-orang minoritas. Salah satu negara besar, salah satu negara yang sukses seperti Prussia di zaman yang menjadi ujung tombak dari pemersatuan dari Jerman pada abad 19, tahu menghargai dan merangkul minoritas, ya. Harus ada satu sejarah yang mencerminkan kemajemukan dari Indonesia dengan semua etnis, semua pendatang yang menyumbangkan sesuatu yang sangat berarti sekali kepada pamor dari Indonesia merdeka. Ya, jadi pada akhirnya, ya, kalau kita hilangkan sejarah dari kursus dan dari mata pelajaran tetap di bangku sekolah, kita akan mewujudkan salah satu bangsa yang tidak tahu diri sendiri, ya. Sebab di bumi manusia ini setiap makhluk manusia harus bisa menjawab 3 pertanyaan, ya. Siapa diri saya? Dari mana? Mau kemana? Ya, dan siapa diri saya bermuara kepada pengetahuan yang dalam dan tepat dan jitu mengenai sejarah sendiri, sejarah dari kebangsaan, sejarah dari negara, sejarah dari dunia, dan sejarah dari keluarga sendiri dan kerabat yang dekat, ya. Kalau kita tidak tahu menahu mengenai sejarah dari bangsa dan nasion dan keluarga kita akan seperti mengambang, cepat luntur,
Ya, seperti Edward Said pernah bilang, ya, atau Rumi, seorang mistikus Persia, penyair Sufi, dengan siapapun bilang ya, pergi dengan siapapun, ambil nama dari siapapun, untuk setiap insan yang datang untuk merangkul kita bilang ya. Tapi tetap tinggal di kampung halaman sendiri, ya. To everyone say yes, take the name of all, speak the language of all, go with all, be friendly with all, but dwell in your own village, ya. Dan ini artinya bahwa kita tahu menahu siapa diri kita. Kita tahu menahu siapa diri sebagai seorang Diponegoro yang tidak punya otak yang dikolonisasi. Dia tahu menahu di dalam arus sejarah dari Mataram sampai ke zaman modern di awal abad 19 di Jogja, siapa diri, dan di dalam arus dari sejarah, arus dari leluhur, dari cakrawala dari leluhur, dia tahu bagaimana untuk menempatkan diri sendiri. Dan ini adalah tugas kita sekarang di zaman modern. Kalau Indonesia mau menjadi satu negara besar, seperti Bung Karno sering mengucapkan, harus jangan sekali-sekali lupa dengan sejarah. Di dalam Jas Merah, ya, salah satu pidato 17 Agustus yang terakhir. Ya. Kita harus betul-betul tahu siapa diri kita. Dan siapa diri kita bermuara kepada sejarah kita. Dan sejarah itu harus diutamakan, tidak dihilangkan. Ingat, ya, waktu zaman kolonial, orang kolonial jahat yang dan biadab mungkin, mereka mendirikan komisi voor de Volkscultuur, ya, balai pustaka. Itu satu kreasi Belanda supaya orang rakyat kebanyakan bisa membaca babat, bisa membaca penyair, bisa membaca roman seperti Salah Asuhan dari Abdul Muiz, ya. Jadi ini kita jangan menghilangkan, kita harus mencetak buku, harus membuat film layar lebar mengenai Diponegoro, Sentot atau Raden Rongo atau Imam Bonjol atau Cut Nyadin seperti Eras Jarot atau Tugu Karya dengan November 1828 mengenai Kia Mojo, ya, dan Perang Jawa. Dan kita betul-betul harus menjiwai kita punya sejarah sendiri. Jadi kita harus menjadi warga dunia, tentu, tapi juga harus tahu menahu akar kita. Dan akar kita ada talian yang erat sekali dengan sejarah. Matur nuwun.